rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rubbama dallahum al-adabu ala tarkib tolabi i'timadan ala kismatihi wastigholan bizikrihi an mas'alatihi. Rubbama dallahum, kadang-kadang menunjukkan, dallahum menunjukkan kepada mereka, kepada kita sekalian. Apa yang menunjukkan kepada kita? Al-adabu, adab. Kadang-kadang kita itu waktu berdoa atau segala macamnya itu lupa, sehingga yang ada adalah permintaan-permintaan yang kita sadari dan kita ketahui, dan itu memang kita kerjakan. Itu yang minta kita, perbuatan-perbuatan kita seolah-olah itu adalah permintaan tersebut kita sampaikan kepada Allah. Dengan menyampaikan permintaan, kita itu ngomong, ya Allah, kabulkan doa kita. Ya Allah, ijabahi permintaan saya. Yang ada dalam hati waktu kita ngomong tadi, itu pekerjaan memang kita kerjakan, sah-sah saja kalau itu adalah merupakan perbuatan kita. Tetapi keterlanjurannya, orang-orang itu tidak menyadari waktu dia berdoa itu, dia tidak menyadari. Dia bisa mengucapkan, ya Allah, kabulkan doa saya. Waktu mengucapkan itu tidak sadar, yang disadari itu adalah ucapan saya, itu adalah kemampuan saya, itu adalah perbuatan saya. Dia lupa bahwa waktu mengucapkan ya Allah, kabulkan doa saya, dia itu tidak sadar bahwa dia bisa mengucapkan kata-kata tersebut yang tidak disadari. Itu adalah karena izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, mengucapkan ya Allah, mengucapkan ya Allah aja tidak bisa. Nah, sementara itu kita nggak sadar, akhirnya waktu kita mengucapkan ya Allah, kita itu seolah-olah merasa mampu. Karena merasa mampu, itu akhirnya muncul dalam hati, seolah-olah permintaan kita itu koyok-koyok merupakan sesuatu yang harus dituruti dan harus didengar oleh Allah. Nah, itu yang menjadikan kesalahan atau kekeliruan. Masalahnya apa? Masalahnya sebenarnya waktu kita mengucapkan ya Allah ataupun sejenisnya, seluruh macam ucapan yang kita kerjakan, seluruh macam perbuatan yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan itu, kalau tidak diizinkan oleh Allah ya tidak bisa. Jadi yang diharapkan waktu kita berdoa, sadarilah kamu itu bisa berdoa karena dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa berdoa. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita itu dikasih kesempatan, kita itu bisa apa? Apa mikir yang macam-macam? Aku bisa ngucap itu dikasih kesempatan. Apa kemudian setelah kita sadar aku bisa itu karena diizinkan, lalu aku memaksa kepada Allah, ya Allah, ijabahi doaku. Itu orang kalau menyadari kondisi tadi tentu tidak akan berani mengatakan apa-apa. Ya, akhirnya dia akan menyadari bahwa andaikan pun tidak dikabulkan oleh Allah ya tidak masalah. Mas orang dia sebetulnya tidak bisa apa-apa.
Nah, karena dikasih kesempatan akhirnya bisa mengucapkan. Ini adalah suatu tata tertib atau sopan santun. Ngerti dia? Ini adalah karena adanya izin. Jadi bagaimana sopan santunnya? Karena saya diizinkan, akhirnya saya tidak berani macam-macam. Kalau sudah berpikir seperti itu nanti lain. Efek yang ditimbulkan adalah lain. Jadi dia tidak mengatakan seolah-olah saya mampu. Dia akan merasakan ini izin daripada Allah. Kalau sudah merasakan seperti itu, akhirnya ya mudah-mudahan aja itu nanti Allah yang akan memberikan pertimbangan, bukan kita yang memaksa kepada Allah. Nah, di sini ada tata tertib atau ada sopan santun. Sopan santunnya apa? Ngerti kamu itu tak izini, kok kemudian kamu tak kasih kesempatan, kok macam-macam ngomong, lo tak gampar lo kamu nanti, kira-kira kan begitu. Karena itu hanya sekedar dikasih kesempatan. Nah, kalau kita menyadari seperti itu, tidak berani kita macam-macam itu. Akhirnya apa? Yang ada adalah terserah ya Allah, apapun kehendak kamu akan saya laksanakan, akan saya terima. Kalau sudah begitu, nah ini Allahnya akan memberikan pertimbangan. Benar enggak kamu mengatakan itu? Bersih enggak jiwamu mengatakan itu? Nah, kalau andikan itu kata-kata diucapkan secara jernih, ini loh, mudah-mudahan aja rahmatullah akan turun. Masalahnya apa? Masalahnya Allah itu akan melihat bahwa yang bersangkutan itu sungguh sesuai dengan firman-Nya Allah. Allah itu tidak akan memberikan begitu saja kepada permintaan orang, sama sekali tidak. Tentu Allah akan melihat orang yang bersangkutan itu sungguh-sungguh atau tidak, waktu dia sungguh-sungguh sadar atau tidak. Nah, waktu sungguh-sungguh dia sadar, akhirnya dia itu melaksanakan perintah, melaksanakan pekerjaan karena perintah, bukan karena permintaan nafsunya. Kalau sudah seperti ini, itu dekat dengan ijabah. Allah nanti akan mempertimbangkan patut atau tidak, bukan kemudian karena sebab tuntutan atau permintaan dari kita yang sok merasa mampu. Maka dikatakan oleh pengarang kitab Al-Hikam, rubbama dallahum al-adabu. Kadang-kadang dalam masalah-masalah seperti itu, orang kalau tidak punya adab nggak ngerti. Nggak ngerti dia, yang ada apa? Maksa, mintanya itu seolah-olah aku sudah berdoa, aku sudah berusaha, aku sudah sholat, aku sudah banting tulang, udah kerja keras, kok nggak dijabahi loh. Akhirnya apa? Allah nggak adil, ngomongnya begitu nanti. Bukan kemudian karena sadar, aku bisa kerja keras, aku bisa banting tulang segala macam itu karena izin Allah. Karena izin Allah, lalu aku tidak berani macam-macam. Kalau tidak diizinkan, aku tidak bisa itu. Nah, akhirnya muncul rasa sopan santunnya, tidak berani aku ngomong apa-apa. Bagaimana? Ya Allah, terserah kamu. Tidak begitu. Itu loh yang diharapkan. Itu apa? Pengertian itu didapatkan karena adanya suatu sopan santun. Maka dibilang rubbama dallahum al-adabu. Kadang-kadang kalau kita ngerti, kita akan menangkap bahwa ada suatu tata tertib al-adab yang menunjuk atau menuntun kepada kita sewaktu kita itu mengatakan doa, mengadakan doa ataupun apapun semua yang kita kerjakan. Ada adab, sehingga akhirnya dengan adab tadi kita itu meletakkan diri kita sebagai makhluk, bukan sebagai alkoholik. Kalau sebagai makhluk kan tidak bisa apa-apa. Jadi akhirnya tidak akan muncul permintaan-permintaan yang berdasarkan nafsu. Itu loh adabnya kayak begitu. Nah, saya teruskan. Rubbama dallahum al-adabu ala tarkit tolabi. Kadang-kadang menunjukkan kepada seseorang al-adab
Menunjukkan kepada apa? Menunjukkan alat tarkib talab. Waktu kita meminta, itu sebetulnya kita kan minta. Mintanya apa? Kabulkan ya Allah. Itu isi permintaan kita itu, kabulkan ya Allah. Itu tolabnya. Entah bentuk apapun, itu isinya begitu itu. Nah, kalau ini menjadi dominan, yang ada adalah tuntutan. Tidak sadar bahwa kita itu dikasih kesempatan. Nah, karena tidak menyadari, akhirnya kita sok merasa seolah-olah, gimana sih Allah? Aku sudah sholat, zakat, puasa, segala macam sudah saya kerjakan, perintahmu ya Allah. Saya turuti perintahmu. Waktu aku minta kok tidak kamu dengerin, begitu akhirnya. Nah, ini kan kesalahan besar. Sehingga akhirnya, ya Allah, kalau dalam hal itu akan makin tidak memperhatikan. Karena apa? Karena yang menuntut itu adalah nafsu kamu, kemampuan kamu. Sehingga akhirnya kalau kamu mengatakan itu kemampuan kamu, ya terserah kamu. Kalau kamu bisa, ya kerjakan sendiri aja. Nah, kan begitu baliknya Allah itu. Kalau kamu merasa mampu, ya udah turuti, usahakan sendiri. Apa mungkin kita akan bisa melaksanakan itu? Tentu tidak bisa. Makanya sadarilah, kamu bisa kayak begitu itu karena dikasih kesempatan gitu. Makanya rubbama dallahum al-adabu ala tarkit talab. Nah, waktu kita doa apapun, maupun kita mengerjakan pekerjaan apapun yang isinya itu sebenarnya adalah merupakan suatu permintaan kita kepada Allah, kita itu sama sekali tidak ada niatan dalam hati, terus merasa seolah-olah bisa atau mampu. Nah, ini yang sangat keliru sekali, bahwa itu kemampuan saya dan segala macamnya. Itu semuanya adalah izin Allah. Tanpa diizinkan mana bisa kita bergerak? Tidak bisa kita itu bergerak. Kita kalau tanpa diizinkan, andaikanlah kita sehat, sebelumnya sehat, kemudian waktu berdoa langsung lumpuh, bisa terjadi itu. Itu karena apa? Karena Allah tidak mengizinkan. Allah menghendaki itu tidak macam-macam. Lewat kehendaknya begitu aja semuanya akan terjadi. Nah, akhirnya kalau kemudian kita dikasih kesempatan, kita lalu tahu diri adabnya minta itu gimana gitu. Rubbama dallahum al-adabu ala tarkit talabi. Kadang-kadang menunjukkan kepada orang-orang yang bisa memahami suatu tata tertib atau adab ala tarkit talabi. Kita tetap minta, mintanya itu harus, jangan tidak minta. Usahanya itu harus, jangan tidak usaha. Jadi kerja kerasnya tetap, jangan sampai kemudian ya udahlah terserah sama Allah saja, keliru. Banting tulangnya harus, kerja kerasnya harus, itu harus dikerjakan. Tapi waktu banting tulang kerja keras, jangan sok kemudian berani-berani aku bisa kerja kok hasilnya mesti begini loh, itu yang nggak boleh. Aku bisa kerja, sadarilah aku dikasih kesempatan. Kalau nggak dikasih kesempatan, coba usahakan, berdiri aja lah. Nggak bisa itu. Nah, kalau nggak bisa, lalu mau apa? Karena bisa apa-apa. Nah, kelirunya di situ itu. Kebanyakan orang akan mengatakan seperti itu. Umumnya berpikirnya seperti itu. Makanya hitung-hitungan. Aku sudah sholat, aku sudah kerjakan ini itu dengan perhitungan. Itu semuanya saya jadikan modal untuk nuntut Allah karena saya mampu mengerjakan. Ini cara berpikir yang tidak pada tempatnya. Kita tidak sadar bahwa kita itu makhluk. Allah itu kholik. Makhluk itu punya kemampuan apa? Waktu kita dicipta sebelumnya dulu kita itu tidak ada. Terus diadakan. Waktu diadakan, punya kemampuan apa? Waktu dicipta itu, waktu dicipta itu kita itu mampu apa? Tidak punya kemampuan sama sekali. Kalau setelah kita dicipta dikasih kemampuan, bisa bergerak, bisa macam-macam, itu pemberian. Nah, pemberian yang diberikan kita itu harus kita tangkap dengan sebenar-benarnya. Jangan salah sangka, jangan salah tafsir. Setelah diberi, aku kan sudah dikasih kemampuan. Karena aku dikasih kemampuan, aku mampu, bisa. Saya kuat, paling hebat.
Nah itu tidak sadar namanya. Sehingga akhirnya itu nanti akan berpusat kepada keinginannya, bahwa sebenarnya dia itu awal mulanya tidak ada kemampuannya, itu dia tidak sadar, karena dia merasa sudah dikasih kemampuan tadi. Setelah merasa kemampuan diberikan, kemampuan ada pada diri kita, kita bisa bergerak dan segala macamnya, kelirunya pemikiran itu punya saya. Tidak tahu bahwa itu adalah sekedar dititipkan oleh Allah. Nih tak kasih kamu kemampuan, pakai. Nah, kalau tidak ngerti akhirnya kan berantakan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengerti itu, sehingga akhirnya kita bisa memakai pemberian kemampuan kepada kita oleh Allah. Itu adalah merupakan suatu pemberian nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Makanya kalau kita mensyukuri kita itu tidak berani macam-macam. Mesti harus menunjukkan bahwa kita itu sangat membutuhkan kepada Allah. Nah, kalau sudah mulai dari situ, itu mulai kita masuk dalam pemikiran kita, itu nanti efeknya luar biasa. Apapun semuanya akan ditangani oleh Allah. Apapun yang kita pikirkan semuanya akan dijawab oleh Allah. Kemampuannya itu, karena kemampuan Allah. Jadi akhirnya yang kerja sebetulnya adalah ya kemampuan Allah. Cuman kita tidak menyadari, karena kita tidak ngerti, kita anggap itu kemampuan kita. Nah, makanya kitab ini menjelaskan rubbama dalahumul adabu ala tarkit tolab. Kadang-kadang bagi mereka yang menyadari akan ada rasa sopan santun, tata tertib waktu dia mengerjakan apapun dalam berbentuk apapun, itu semuanya adalah pemberian daripada Allah. Karena meyakini itu dari Allah, dia tahu diri, dia tidak berani macam-macam waktu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, tidak merasa bahwa itu adalah kemampuannya sendiri. Ini loh yang menjadikan keliru. Zaman awal Islam sama pemikirannya. Zaman awal Islam ada golongan yang memahami ya, yang memahami kita itu dikasih kemampuan. Kalau dikasih kemampuan, akhirnya kita golongan tadi menyadari itu kemampuan telah diberikan kepada saya. Kalau telah dikembalikan kepada saya, itu kan menjadi kepunyaan saya. Karena menjadi kepunyaan saya, ya terserah saya yang mempergunakan. Ini ada, kalau golongannya kayak gini ada. Sehingga akhirnya semuanya itu adalah kemampuanku, semuanya adalah kemampuanku. Nah, istilah ini dalam masalah agama namanya itu kelompok Al-Qadariyah, yang merasa membanggakan akan adanya pemberian dari Allah, ditangkap setelah diterima seolah-olah kepunyaannya sendiri. Dia lupa bahwa itu sebenarnya hanyalah sekedar titipan. Nah, akhirnya Wahidiyah mengajarkan apa? Itu kemampuan memang diberikan kepada kita, mau terlaksanakan, terserah kamu pergunakan apa, tapi ngerti ya kamu, loh gitu. Tak kasih, ngerti ya kamu tak kasih, itu adalah sekedar titipan saya. Kalau tidak ngerti ya akhirnya kan seperti yang pertama tadi, bahwa itu adalah kemampuan saya. Kalau itu kemampuan saya, akhirnya kan nafsu saya yang menentukan. Tapi kalau Wahidiyah mengajarkan betul semuanya itu dikasihkan, jangan sampai udah dikasih lalu tidak kita pergunakan. Waduh, kita itu hidup harus makan, cari nafkah dengan kemampuan tadi. Harus itu, jangan kemudian kemampuan yang diberikan itu lah udah tidak kita pergunakan karena kita hanya sekedar. Allah kan sudah menentukan, ketentuan Allah kan mesti berlaku, semuanya telah dicatat itu. Nah, karena kita salah tafsir, akhirnya kemampuan yang ada pada kita tidak kita pergunakan. Kalau akhirnya tidak mempergunakan kemampuan karena kita meyakini Allah telah memberikan semuanya tercatat, nanti si A dapat ini, si B dapat ini, udah ada catatnya dulu, itu namanya menyia-nyiakan kemampuan yang diberikan. Itu kelompok yang ada, namanya kelompok Jabariyah. Akhirnya apa? Maunya itu tidur aja, tidak mau usaha. Karena apa? Karena ketentuan memang sudah ada. Nah, akhirnya bagaimana? Kamu jangan sok merasa hebat. Kamu jangan sok merasa tidak punya apa-apa. Inilah dia memberikan pembelajaran. Kemampuan yang diberikan, terima dengan tanggung jawab yang benar-benar kamu pahami.
Jangan sampai kamu salah tafsirkan. Nah, dari pengertian itu muncul adab. Bagaimana ya caranya supaya aku tidak salah gitu. Nah, akhirnya, oh ya bener, ini kemampuan diberikan. Akhirnya saya pakai, saya pertanggungjawabkan. Karena apa? Semuanya akan ditanya itu nanti. Kalau kita tidak bisa ngerti, akhirnya keliru nanti. Seolah-olah mampu ataupun seolah-olah tidak membutuhkan kemampuan itu. Nah, masalahnya seperti itulah. Makanya mari kita sadari, waktu kita berdoa apapun, Allahumma ini as'aluka, Allahumma segala macam Allahumma. Tidak sholat itu juga permintaan itu. Waktu sholat kita minta masuk surga. Sah-sah aja. Waktu sholat apa? Saya jangan sampai disiksa. Sah-sah aja. Tapi waktu mengatakan waktu saya sholat mesti masuk surga karena aku sholat mesti wajib surga, itu yang salah. Salah sekali. Masalahnya apa? Masuk surga atau tidak masuk surga itu bukan karena permintaan kita itu. Permintaan kita kerjakan, kita sadari itu kita tidak bisa apa-apa. Akhirnya kalau masuk surga bukan karena permintaan saya, bukan karena kemampuan saya, karena saya dengan rahmatullah. Nah, ini waktu kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh itu rahmatullah itu nanti akan menentukan fadl Allah. Lewat kerja kita yang sungguh-sungguh, rahmatnya itu akan turun. Nah, kalau sudah masuk dalam rahmatnya Allah, udah selesai urusannya. Jadi yang berperan bukan kemampuan kita, tapi apa? Rahmatullah atau fadl Allah. Itu di mana-mana begitu itu. Pembelajarannya adalah seperti itu. Hadis banyak ya. Hadis itu mengatakan, contoh hadis, layun jia ahadakum amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayatahum madani Allahu birahmatihi sadada. Suatu ketika pembelajaran yang awal diberikan oleh Islam, mengapa Rasul memerintahkan sholat? Waktu awal mula orang Islam tidak ada yang ngerti sholat. Sholat itu apa? Tidak ada. Waktu awal tidak ada yang ngerti tentang puasa. Soalnya puasa itu nggak apa. Akhirnya dikasih tahu sholat toh. Kalau kamu sholat tak masuk ke surga. Itu bener. Cara Rasul memberikan. Sebab kalau tidak dikasih kayak gitu itu orang disuruh sholat nggak mau. Akhirnya diiming-imingi sholat toh. Setelah sholat tak masuk ke surga. Seolah-olah sholat kamu itu menentukan kamu masuk surga. Itu pemikiran awal. Akhirnya Islam berkembang terus. Lalu ada ralat dijelaskan tidak dengan penjelasan yang jelas, bukan, dijelaskan lewat perbuatan. Suatu ketika Rasul ngomong, layun dia ahadakum amaluhu, wahai para sahabatku, kamu salat, zakat, puasa, haji ataupun segala macam pekerjaan yang kamu kerjakan itu tidak akan menyelamatkan kepada kamu. Kamu salat tidak akan masuk surga, kamu zakat tidak akan masuk surga, kamu zakat masuk neraka bisa. Awal mula pengertiannya dikasih penjelasan, kalau kamu salat masuk surga, kalau tidak salat masuk neraka. Jadilah pengertian itu, kalau sholat masuk surga, kalau tidak sholat tidak masuk surga. Pengertian awal. Terus akhirnya dihaluskan. Sadaro ya, kamu bisa sholat itu karena siapa? Kamu bisa sholat karena kamu saya kasih izin bisa bekerja. Sekarang sadari, kamu saya kasih kesempatan bisa. Nah, kamu sadar enggak? Kamu itu saya kasih pinjam kemampuanku. Nah, kalau tidak ngerti ya enggak. Tapi kalau ngerti, oh iya ya, saya kan dikasih pinjam kemampuan. Nah, akhirnya bagaimana? Pantaskah kita minta macam-macam? Ini kan barang pinjaman tuh ya, yang kita pakai sesuai dengan perintahnya. Maka akhirnya kita berpikir ada tata tertib. Adabnya bagaimana? Minta, oh tetap minta. Kerja keras, tetap kerja keras, jangan sampai tidak. Yang keliru apa? Yang keliru itu tadi, kan Allah sudah menentukan semuanya. Apapun sudah dicatat dulu di Lauh Mahfuz, sudah dicatat. Catatannya apa? Si A masuk surga, si B masuk surga, si C masuk surga. Tapi kalau ditanya A, B, C tadi, kamu tahu masuk surga enggak? Enggak tahu. Dari mana tahunya? Tapi dia yakin Allah itu akan begitu karena
penjelasan awal. Akhirnya karena sudah meyakini kepada azali itu sudah ditentukan begitu, buat apa sholat, buat apa zakat, buat apa mengerjakan haji. Pekerjaan itu akhirnya keliru, seolah-olah tanpa usaha, padahal tanpa usaha tidak bisa. Nah, akhirnya dikasih tahu penjelasan, kamu tidak akan selamat, amal kamu tidak akan menyelamatkan kamu, apapun amal kamu. Sahabat kaget, ya Rasul, kemarin Anda memberikan penjelasan, kalau kamu sholat saya masuk surga, kalau kamu zakat masuk surga, kalau kamu puasa tidak masuk neraka. Itu apa salah ya Rasul? Bener, harus gitu. Mengapa? Ya karena kamu masih waktu kemarin anak kecil. Kalau tidak saya kasih gitu, kamu tak saya suruh sholat, mana mau sholat? Ayo sholat. Tanpa dikasih tahu, nggak mau sholat masuk surga. Tanpa ada penjelasan masuk surga. Ayo sholat. Siapa mau sholat? Apa gunanya sholat? Nggak ada hasilnya. Akhirnya dikasih sholat awal mula itu dengan pemberian penjelasan seperti itu, tapi akhirnya dijelaskan terus berkembang terus Islam. Jangan gitu dong, Tong. Kamu ngerti ya, otaknya pikir. Kamu itu tak kasih kesempatan. Nah, waktu kamu mengerjakan kemampuan yang ada aku berikan kepada kamu harus sadar bahwa itu adalah pemberianku. Jadi kamu itu bisa mengerjakan karena aku. Nah, kalau kemudian kamu menyadari itu semuanya adalah perbuatanku, sebetulnya siapa yang melakukan? Ya aku sendiri, lo gitu lo kira-kira. Kalau aku sendiri ya masuk surga segala macam, tidak ada masalah itu. Makanya waktu Rasul menyebutkan penjelasan layun jahadakum amaluhu qalu wala anta rasul ya Rasulullah qala wala ana, sahabat semuanya terkejut. Tidak akan menyelamatkan kamu amal kamu, apapun amal kamu. Sahabat nanya, wahai Rasul, kamu kan orang yang paling hebat. Kalau kamu sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan saya yakin kalau kamu kerjakan itu mesti masuk. Apakah sholat kamu dan segala macamnya itu tidak memasukkan kamu kepada surga? Rasul jawab, saya tidak berani mengatakan itu. Saya biarpun kamu anggap orang yang paling hebat, tidak berani mengatakan aku sholat mesti masuk surga, aku zakat mesti masuk surga, aku puasa mesti masuk surga, aku zakat, puasa, haji, ini aku karena mengerjakan perintah. Perintah itu bisa kerjakan karena izin Allah. Kemampuan itu adalah dari Allah. Oleh karena itu waktu saya kerjakan ini adalah Allah. Kira-kira begitu. Kalau ini adalah Allah bagaimana? Lancar. Akhirnya bagaimana? Illa ayatahu madani Allahu birahmatihi, kecuali kalau Allah memasukkan kita ke dalam rahmatnya, ke dalam fadlnya. Ini loh yang perlu dipahami di sini nih. Kadang-kadang itu orang itu salah tafsir. Akhirnya ada yang keterlaluan menganggap kemampuan itu punyanya, karena punyanya berani memaksa Allah. Ya Allah, aku salat wajib surga, aku haji wajib masuk surga. Itu merupakan keinginan nafsu, tidak menyadari bahwa itu kemampuan adalah pemberian. Tapi pada satu pihak lain ada yang menyatakan juga, kan semuanya itu ada ditentukan. Masuk surga itu adalah ketentuan Allah. Karena itu ditentukan, kan aku mesti masuk surga. Nah, kira-kira begitu. Akhirnya apa? Dia mikir nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu haji, karena ketentuannya udah begitu. Kira-kira mengatakan begitu. Nah, itu juga salah akhirnya. Makanya jangan sampai berbuat semacam itu. Kadang-kadang kita itu, aku sudah tahu semuanya, tapi keliru. Contohnya apa? Rasul itu kok kurang apa hebatnya? Rasul itu kurang apa hebatnya? Tidak ada satupun yang bisa melebihi Rasulullah. Tapi Rasul itu sholat. Loh, kita yang tidak kalau Rasul kemudian ngaku nggak sholat segala macam itu, ilmu kamu itu apanya Rasul? Jauh sekali. Jangan sampai ngomong begitu. Rasul saja masih mengerjakan kok. Kita belum apa-apa sudah mengatakan seperti itu. Itu katanya saya makin makrifat, katanya saya makin ngerti. Tapi ternyata ngertinya bang, ngerti kepada pembelajaran iblis, bukan ngerti kepada pembelajaran Rasulullah. Kalau pembelajaran Rasulullah, ya sholat zakat itu pembelajaran Rasul. Kalau kita kemudian tidak mengerti cara Rasul, kita yang mengerti cara siapa? Nah, akhirnya salah-salahnya merasa bisa, akhirnya keterlaluan, nggak tahu apa-apa.
Makanya menyangka seperti itu yang sebetulnya adalah sangat salah sekali. Kalau tidak percaya Rasul itu kurang apa? Rasul itu adalah sehebat-hebatnya manusia. Allah adanya waktu Allah belum menciptakan apa-apa, ya Allah. Siapa yang tahu? Tidak ada yang ngerti. Tidak ada yang ngerti. Terus Rasul dicipta. Begitu Rasul dicipta itu ilmunya Allah dikasihkan sama Rasul. Selama sekian abad, sekian triliun tahun, akhirnya Rasul mendapat pembelajaran. Yang paling pinter loh, iblis segala macam itu belum cipta, malaikat belum cipta. Yang dikasih tahu sebenarnya pertama sekali adalah Rasulullah. Jadi orang yang pertama sekali ngerti itu adalah Rasul. Kalau Rasul memberikan contoh begitu kita tidak pakai, kita itu ilmu kita apaan? Jangan sok, jangan sembarangan. Kok kemudian seolah-olah sama dengan Rasul gitu, ngaku apa kepada pinter apapun, kok kemudian berlawanan dengan perintah Rasul, bagaimana akan dibenarkan itu? Kita tidak bisa mengaku itu, karena Rasulullah adalah paling sempurna. Orang yang sudah paling sempurna aja masih sholat. Pernahkah Anda mendengarkan bahwa suatu ketika Rasul izin tidak sholat? Tidak ada. Dalam perjalanan hidup Rasul, Rasul selalu memperingatkan orang. Pertama sekali mesti sholatnya. Bahkan sampai kalau tahu rumahnya itu nanti akan dibakar oleh Rasul. Itu kan sangat memperhatikan kepada sholat. Tapi jangan keliru. Setelah dikasihkan begitu lalu sok merasa aku sholat mesti masuk surga. Ini salah lagi gitu. Akhirnya yang benar bagaimana? Ya kita memang dikasih kesempatan, pasti kemampuan. Waktu kemampuan diberikan kepada kita tangkap, kita pakai sesuai dengan aturannya. Aturannya bagaimana? Tahulah bahwa itu adalah punyaku. Kamu saya kasih kesempatan mempergunakannya. Itu bukan punya kamu sendiri. Makanya dengan izin Allah, kita pun dikasihkan izin. Nah kalau kita kemudian menentukan dengan kemauan saya sendiri, berantakan. Jadi Tuhan kita nanti. Asalnya apa? Kita merasa mampu dan kita menentukan. Apa ada bisa kalau begitu? Kalau itu terjadi, itu karena ada di backup oleh iblis. Dikasih oleh kesempatan oleh iblis. Iblis itu sangat memperhatikan kepada orang yang punya pemikiran gitu. Dalam pikiran muncul sedikit, saya mau tidak seperti ajaran Rasul, iblis langsung mendorong, dikasih karomah oleh iblis, izin, dibantu oleh iblis, menjadi dia bisa meramal, bacaan ini ngerti, baca ini, kamu besok mati, bisa itu iblis memberikan, karena iblis memang dikasih izin oleh Allah. Waktu itu kita terima, kita sangka itu daripada pemberian Allah, keliru, terjebak. Akhirnya bagaimana? Waktu kita sakratul maut, Masya Allah, tidak bisa kita berbuat apa-apa karena keliru langkahnya. Maka hati-hati itu. Jangan sok merasa mengaku pintar sama sekali. Kalau merasa mengaku pintar, lihatin kembali kepada Rasul. Rasul itu kurang apa? Rasul itu adalah contoh yang paling utama. Tidak ada satupun yang bisa melebihi. Sementara Rasul begitu kedudukannya, tapi sholat, zakat, puasa, haji, dan yang sejenisnya itu tetap dikerjakan oleh beliau. Nah, kok kita kemudian tidak sama dengan kedudukannya, jauh sekali gitu, itu jangan harapkan bisa mendekati Rasul, sama sekali jauh sekali. Kalau kemudian tidak dekat sama Rasul, kemudian berani macam-macam, ya akan keliru. Makanya ini salat wafidah itu deketi Rasul, supaya kamu tuh ngerti. Jangan deketi iblis lah. Kalau deketi iblis, kalau yang ngertinya ngerti iblis. Apa yang akan terjadi? Ya sesuatu yang berlawanan dengan ketentuan yang diberikan oleh Rasulullah. Makanya itu loh, hati-hati sekali itu, jangan sampai keliru kita merasakan sok, akhirnya sok keblinger. Karena kita tidak menyadari ada satu contoh, walakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Pada Rasul itu ada satu contoh yang luar biasa cakepnya. Kalau kita tidak ngerti, ya contohnya apa? Ya sekedar contoh-contoh aja, tidak ngerti bahwa kesemuanya itu adalah sesuai dengan aturan-aturan lewat Rasul. Kalau sudah lewat Rasulullah, itu adalah kehendak Allah. Misalnya apa? Waktu Allah belum menciptakan apa-apa, yang ada Allah. Setelah Allah menciptakan Rasulullah dan Nur Muhammad itu dikasihlah ilmu yang sudah tidak tanggung-tanggung, tapi belum tuntas, masih sebagian. Tajalinya Allah itu sebagian. Contoh, Rasul dikasih tahu
bagian ini, ya gini ini. Samping itu kan masih ada bagian ini banyak sekali yang tidak diketahui oleh Rasul. Yang diketahui sebelah sini aja. Jadi yang sebelah sini, nah Rasul itu tidak diberi kesempatan penuh. Kalau penuh kan nanti sama dengan Allah. Jadi Rasul tetap aja terbatas ilmunya. Tapi ini terbatasnya ilmunya Rasul itu sudah ada, tidak ada yang bisa menandingi. Makanya pada kelompok Wahidiyah itu dianjurkan dekat usul ilallah wa rasulihi, dekati Rasul, dekati Rasul. Bagaimana mujadahnya yang cakep, segala macam yang cakep. Nanti kalau dengan mujadah cakep, Anda itu mudah-mudahan dekat Rasul. Kalau udah mendekat dengan Rasul, beda lah gitu. Bukan kemudian terus menjadikan kita itu sok makin pinter, makin merasa hebat. Sama sekali kita merasa dekat Rasul karena merasa dekat Rasul salah tafsir. Aku kan sudah dekat Rasul, hebat nih gua loh gitu. Akhirnya bisa macam-macam omongannya. Kalau seperti itu nanti jadi salah lagi. Ngerti ya bahwa itu hanya sekedar pinjaman daripada Allah. Nah, kira-kira kesimpulan daripada yang ada, rubbama dallahumul adabu ala tarkit tolab i'timadan ala kismatihi. Mengapa kamu dikasih tahu tadi? Karena orang-orang itu sudah percaya sama Allah. Kalau Allah sudah mengatakan i'timadan ala kismatihi, tentu akan diberi oleh Allah, minta atau tidak minta. Tapi jangan keliru lagi gitu, jangan keliru lagi. Akhirnya kalau sudah mengerti begitu, minta tidak minta, akhirnya usaha tidak usaha, akhirnya tidak mau usaha. Padahal Allah tuh masih mengatakan rahmatullahi qaribun lil muhsinin. Rahmatullah itu akan dekat sekali kepada orang yang muhsin. Selalu saya bilang kemarin, muhsin itu siapa? Muhsin itu adalah orang yang ibadah. Ibadahnya gimana? Waktu kita sholat, zakat, puasa, haji, yang ada itu kita itu seolah-olah waktu sholat itu melihat Allah. Seolah-olah waktu kita zakat, ya melihat Allah. Jadi kelihatan benar, saya merasakan hubungan itu. Nah, kalau sudah begitu itu hebat. Nah, andaikan tidak bisa, kalau andaikan kamu tidak bisa melihat, sadari bahwa kamu itu tetap dilihat oleh Allah. Nah, kalau saya sadar bahwa saya tetap diawasi oleh Allah, beranikah saya macam-macam? Apapun perbuatan saya, sekecil apapun, tidak terlepas daripada penglihatan Allah. Tidak berani macam-macam kita. Akhirnya maksa itu tidak berani. Karena apa? Karena ini aku itu diketahui. Sosok mengatakan begini begitu tidak berani. Nah, kalau sudah ibadahnya seperti itu, seolah-olah waktu sholat melihat Allah. Nah, waktu sholat itu sebenarnya bagaimana? Sholat itu yang benar adalah waktu sholat kita itu ngomong, bercakap-cakap dengan Allah. Mestinya itu begitu. Tapi kan kita belum bisa. Akhirnya apa? Usahakan kalau kamu tidak bisa seperti itu, jangan sampai kamu lupa. Jadi waktu kita sholat itu kamu merasa dilihat. Kalau kamu merasa dilihat, tidak berani macam-macam. Nah, waktu pemikiran kita sampai ke situ, masya Allah itu sudah dekat. Rahmatullahi qaribun lil muhsinin. Rahmatullah itu akan dekat sekali kepada muhsin. Muhsin itu orang yang seperti tadi itu. Dalam agama Islam ada keterangan rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Apakah Islam? Al-Islamu anta budallah. Islam apa? Pertama sekali antas ada la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Kedua iqamus shalah. Ketiga itauz zakah. Terus segala macam sampai 5. Itu rukun Islam. Kalau rukun iman antumina billah. Terus satu lagi yang terakhir adalah ihsan. Apakah ihsan? Waktu kamu mengerjakan rukun iman, rukun Islam, itu semuanya kamu itu sadari, kamu itu seolah-olah melihat. Nah, itu yang benar. Tapi kita mungkin bisa atau kita mungkin tidak bisa. Waktu kita bisa kita sadar, waktu kita tidak bisa pun kita tetap sadar bahwa itu adalah semuanya di bawah kehendak Allah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya terjadilah sesuatu segala macamnya itu dengan kehendak Allah. Tidak ada yang tanpa dikehendaki oleh Allah. Lah itu pembelajaran kayak gini nih, itu sulit sekali. Karena apa? Jarang-jarang.
Anda ngajar di masjid, belajar di masjid, penjelasan yang kayak gini ini jarang-jarang sekali. Yang diutamakan di masjid banyak masalah sholat, haji segala macam, bagaimana tayamum, bagaimana wudhu, itu semua dijelaskan dengan detail. Tapi akhirnya boleh kalau ditanya pembelajaran tayamum, pembelajaran wudhu di masjid-masjid itu. Kalau belajar tentang taharah, wah hebat. Tapi ternyata kekurangannya apa? Banyak sekali. Contoh masjid-masjid yang ada. Masjid yang ada antara tempat kencing, tempat uduk, dan masjid. Perhatikan. Ini saya baru kencing. Kebetulan saya cuma butuh kencing doang, masuk ke masjid. Terus kira-kira waktu kencing selesai Anda cuci kaki enggak? Langsung apa? Biasanya masjid itu kan gandeng antara tempat sholat dan tempat suci, tempat bersuci. Begitu keluar dari tempat kencing, kita jalan kaki, kaki kita enggak kita cuci, karena memang butuhnya kencing. Dan tidak semua orang ngerti. Yang ngerti tentu akan cuci kaki, yang tidak ngerti nah sekali kencing, selesai kencing, mungkin juga celananya kena kencing enggak tahu, langsung aja keluar. Waktu keluar melewati tempat masjid, ini apa ndak bawa najis? Najis yang dibawa itu ndak karu-karuan. Nah sementara waktu belajar taharah itu dijelaskan air suci. Kalau terkena air mutanajis itu jadi najis semuanya. Tetapi itu ilmunya sudah ada, tidak dipraktekkan. Buktinya tak satu pun masjid yang memberikan suatu penghalang di antara tempat suci, tempat bersuci, tempat duduk dengan masjid. Tidak ada pembatas sehingga akhirnya orang itu menjadi selamat. Biasanya aman-aman aja. Nah, kemungkinan kondisi masjidnya tidak memungkinkan, ya mungkin bisa saja terjadi. Tetapi kalau perencanaan masjid benar-benar baik, tentu akan dibikinkan di antara tempat bersuci dengan masjid itu dikasihkan tempat yang untuk mencuci kaki, entah itu nanti bentuknya tempatnya satu kolam yang kita lewat kolam itu. Kolamnya harus dengan aturan air ukurannya, tidak perlu mengalir. Keliru sangka airnya harus mengalir, tidak perlu. Yang penting ukuran airnya itu memungkinkan, membenarkan untuk kita lewat terus menjadi suci. Nah itu kalau terdapat, tolong aja lihat di masjid-masjid yang ada yang begitu enggak. Sementara yang tadi saya bilang, kalau kita kencing, kadang-kadang kebutuhan kita kencing, ataupun waktu kita mau sholat kita kencing juga kencing, tapi nggak ngerti tata tertib aturan kencing yang benar. Makanya kaki kita segala macam itu masih kena najis. Nah akhirnya keluar dari tempat itu langsung ke tempat sholat. Kasihan siapa? Orang yang dari rumah wudunya betul sampai di masjid karena itu diinjek-injek oleh dia sebelumnya. Nah kita yang menempati tempat tersebut kan itu tempat najis, nggak sah sholat kita. Tapi kita nggak ngerti ya, akhirnya aman-aman saja. Nah makanya bagaimana? Yang ada itu mestinya nangis kita itu. Tetapi ya mudah-mudahan aja kita memahami itu. Nah kita tidak berani mengaku benar sama sekali, itu tidak berani, karena kita apa? Dalam kondisi yang terdesak tidak bisa melepaskan daripada situasi yang ada. Akhirnya bagaimana? Ya Allah, saya tidak mampu ya Allah. Kalau andaikan aku sudah dari rumah dengan cara yang benar sampai di masjid, ternyata masjidnya kayak begitu, terus kemudian kamu meneliti saya, kok saya ternyata tidak benar, ya saya ngaku ya Allah, saya salah. Rasul pernah ketemu sama orang yang begitu itu. Bagaimana orang yang begitu itu? Maksudnya suatu ketika Rasul jalan di suatu kuburan, lalu Rasul berhenti. Innahuma mu'adzabani wa innama hadza fala yastanzi min baulihi wa amma hadza fa innahu yamshi bin namimah. Waktu sampai di kuburan itu Rasul tanya, wahai sahabatku, kamu dengar ini orang lagi disiksa? Enggak ada yang dengar cuma Rasul. Terus gimana ya Rasul? Nih tahu, ini waktu kencing, waduh, dia tidak ngerti aturan, ngocor saja kayak kucing, ngocor saja kayak anjing. Selesai udah, celananya semuanya kena kencing.
Dia merasa itu tidak kemudian tidak salah. Dengan cara itu dia udur langsung sholat. Namanya itu bawa najis yang tidak karu-karuan. Nah itu diazab bukan karena dosa besar, karena masalah kencing. Nah, itu banyak terjadi. Nah satu lagi, ini apa ya? Ini orang kalau ketemu orang nyap ngobrol, akhirnya menjelek-jelekin orang. Jadi dua macam yang diketahui waktu itu, semuanya tidak mengerjakan dosa besar, tapi semuanya disiksa. Akhirnya Rasul ngambil suatu jalan, minta supaya diambilkan pelepah kurma. Tolong ambil pelepah kurma, ditancapkan. Apa ada maksudnya ya Rasul? Apa ada manfaatnya kamu kasih pelepah kurma? Jawabannya, selama ini masih belum kering, dia akan berdoa. Mudah-mudahan lewat pelepah kurma ini azabnya diringankan. Nah, didoakan oleh pelepah kurma. Nih orang yang tidak ngerti, malah bisa pelepah kurma doain. Akhirnya nggak jadi gitu. Wah, nggak ngerti aturan itu namanya. Nah, mudah-mudahan ini sebetulnya masih banyak ya masalahnya dengan itu. Tapi kira-kira intinya adalah itu. Oleh karena itu saya cukupkan sekian dulu, nanti lain kali kalau kita ketemu lagi ngobrol aja, nggak usah bukan fatwa. Kalau fatwa repot, saya belum nyampe ke situ. Jadi kira-kira dengan dasar-dasar pembacaan seperti itu kita sadar. Kesadarannya diminta apa? Sadarilah bahwa, kesadaran bahwa kita itu makhluk itu apa sih? Dicipta. Kalau dicipta itu punya apa? Macam ini gelas dicipta, terus jadi. Apa punya kemampuan? Nggak punya. Kok terus saya suruh, gelas jalan sendiri? Lah nggak mungkin bisa, orang dia nggak punya kemampuan. Kalau andaikan dia bisa, itu saya ambil. Nah, pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Siapa yang berjalan gelas itu saya? Ini yang nggak disadari waktu gelas itu. Andaikan gelas berpikir, dia dari sini pindah ke sini. Aku mampu bergerak, gila gitu ya. Ini yang disadari kita itu karena kemampuan seolah-olah kita punya. Padahal semua kemampuan itu adalah lewat ini. Pencipta itu mengangkat, dijalankan ke sono. Ini siapa yang jalan? Bukan ini dijalankan, yang jalan ya ini gitu loh. Jadi akhirnya semuanya ya ini, bukan kamu. Kamu itu hanya saya kasih kesempatan untuk memakai kemampuanku, itu sadari. Nah akhirnya kalau kita sadar, kita tidak berani macam-macam, tidak berani macam-macam karena kita tahu kok berani ngapa-ngapain. Nah keterlaluan banget begitu. Nah akhirnya yang ada adalah tahu diri, akhirnya merasa selalu membutuhkan kepada Allah, karena apapun tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Nah mudah-mudahan itu, izin Allah itu nanti akan bisa kita deteksi. Contohnya Allah ngasih cara itu tadi, kalau kamu mau masuk dalam izinku, wa rahmatullahi qaribun lil muhsinin. Rahmatku itu sangat dekat dengan orang-orang yang muhsin. Muhsin itu yang tadi saya bilang. Kalau kita dengan sungguh-sungguh mengerjakan apapun, kemudian dengan kesadaran kita bahwa itu adalah karena izin Allah, inilah namanya muhsin. Akhirnya itu nanti akan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kita tidak berani macam-macam. Yang ada adalah semuanya karena izin Allah. Di Al-Quran pun dikatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kemampuan, tidak ada daya, tidak ada apapun illa billah, kecuali kalau Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, jangan sembarangan. Ini loh yang jadi, karena kita itu tidak pernah dikasih tahu semenjak kecil. Tahunya setelah umur sekian ini kaget akhirnya terjadi penolakan. Karena apa? Karena sementara sampai umur 40 tahun tidak pernah mendengar pembelajaran itu. Yang diterima adalah pembelajaran seperti umumnya. Kalau sudah dikasih kemampuan, ya kemampuan kamu gitu. Nah itu namanya bilahnya tidak ada. Baru lillahi ta'ala. Semuanya itu memang harus ditujukan karena
perintah Allah. Tapi waktu kita mengerjakan perintah Allah itu harus dengan kesadaran itu perintah karena diizinkan. Kalau tidak diizinkan tidak bisa kita. Nah ini yang karena diizinkan itu kadang-kadang tidak ngerti. Izin itu ya kemampuanku, izinku, kemampuanku loh jadinya. Akhirnya aku merasa itu adalah aku yang bisa. Pada kondisi ini akhirnya akan sangat berbeda jalannya. Nah mudah-mudahan kita sampai pada pengertian. Mulai Wahid dia memberikan pembelajaran, jernihkan hati kamu. Menjernihkan hati itu satu di antara lain itu memahami prosedur, sehingga akhirnya nanti makin dekat sama Allah, makin ngerti kepada Allah. Ngerti kepada Allah apa? Tidak bisa kalau tidak lihat Rasul. Bagaimana? Lihatin Rasul ngomong apa? Jangan kemudian lihatin iblis itu. Kalau ngomong lihatin iblis, celaka itu kamu semua. Mau lihatin iblis, silakan. Nggak usah salat, nggak apa-apa. Tanggung jawab masing-masing. Itu iblis itu. Rasul itu tidak mengajarkan saya begitu itu. Hati-hati. Maka mudah-mudahan kita tidak tergoda oleh iblis. Jangan sampai kemudian ayo aku sama ilmunya saya dengan dia, apapun yang ada berdiri aku udah tahu loh. Sementara dia itu sholatnya rajin segala macam rajin. Saya karena tidak pernah melihat dia sholat, saya nggak pernah sholat. Sangganya itu sama, wah repot itu. Saya rasa cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, terutama pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan makin saya berbicara, makin berat tanggung jawabnya, sehingga akhirnya saya tidak berani macam-macam. Nanti kalau terjadi sesuatu tinggal Pak kok begitu, nah kan jatuh saya, kan malu saya. Makanya saya berusaha dengan sekuat tenaga, apapun mungkin sudah dijadikan pembicaraan itu selalu diperhatikan sehingga akhirnya tidak kita lawan sendiri gitu. Nah sekian saja. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa min rusia zaman anadwa wa barakah. Wa minkum jami'a afwal maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.